itu diambil dari semua yang ditinggal. Ada mobil, ada rumah, ada ini, kalau ada buku rekening, ada ini, ada total. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, ana janda mati punya anak satu laki-laki. Ada harta peninggalan hanya satu mobil dan sekarang untuk dirental untuk biaya hidup kami. Masih hidup bapak mertua tapi beliau hidup berkecukupan. Pertanyaannya, apakah mobil itu masuk warisan dan apakah bapak mertua berhak mendapatkan 1/6 dan kapankah dibaginya? Sedangkan kami ngontrak dan masih butuh income dari mobil tersebut. Jazakumullah khair, Ustadz. Tep. Hidup ini memang penuh lika-liku ya ukhti. Ujian itu akan datang dari banyak sisi. Tapi yakini ujian yang datang dari Allah pasti itu yang terbaik untuk kita. Nanti diuji dengan hilangnya suami meninggal dunia. Nanti diuji dengan ekonomi yang pas-pasan. Nanti melihat di sana ada orang yang kaya yang tidak diuji dengan kehidupan yang pas-pasan. Tapi sadari orang itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang lain. Itu pasti diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang lain dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, maka syukuri, sabari. Bersabar atas ujian yang gak kita senangi, bersyukur atas ujian yang kita senangi. Karena kadang-kadang orang itu lebih bisa bertahan dengan ujian sabar dibandingkan bertahan dengan ujian syukur. Karena orang yang sedang ada musibah itu biasanya memang ngerasa nih itu ujian, disabar-sabar nih. Tapi ini orang itu merasa dalam kenikmatan, gak merasa kalau itu ujian, merasanya itu adalah anugerah, sehingga akhirnya banyak orang gagal dengan ujian kekayaan yang diberikan kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan tadi, Anda katakan bahwa orang itu kalau sudah meninggal dunia, secara otomatis harta itu jatuh ke ahli waris. Secara otomatis harta itu jatuh ke ahli waris. Dalam kondisi itu, dalam kondisi semacam itu, maka berarti ahli waris dari suami anti itu 3. Anti sendiri, anak laki-laki yang tunggal itu, sama bapaknya suami. Bapaknya suami. Berarti pembagiannya anti dapat 1/8. Bapak suami dapat 1/6. Kemudian sisanya milik anak laki-laki. Berarti harta itu total semua aset yang dimiliki oleh bapak yang meninggal dunia, oleh suami yang meninggal dunia itu dibagi 24. Bagi 24. Jadi 3 bagian milik anti, 4 bagian milik bapak mertua, sisanya berapa itu berarti? Sisanya itu milik anak laki-laki. Jadi itu warisnya. Itu diambil dari semua yang ditinggal. Ada mobil, ada rumah, ada ini, kalau ada buku rekening, ada ini, ada total, semuanya semacam itu. Lah, masalah yang muncul di keluarga anti itu adalah mobil itu direntalkan dan masih sangat butuh terhadap income untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal bapak mertua itu berkecukupan. Yang bisa saya nasihatkan, nanti ngomong, datangi bapak mertua, bawa putune, bawa cucunya yang itu adalah anak anti. Katakan aja hukum apa adanya. Pak, tatkala mas meninggal dunia, ditinggalkan ini. Sedangkan harta ini sudah bukan lagi hartanya beliau, hartanya kita, ahli waris. Lah, ahli warisnya itu kan berarti kulo, saya, anak, dan jenengan sebagai orang tuanya beliau. Jenengan dapat 1/6, ini. Berarti jenengan ada harta, aset yang aset itu dimiliki oleh pesantren. Aset itu dimiliki oleh
yang semacam itu. Terus bagaimana beliau itu punya apa? Yani beliau itu punya aset, yang aset itu dimiliki oleh keluarga sekarang. Saya, jenengan, anak kami, cucu gitu ya, anak. Lah itu jenengan dapat 1/6 gitu lah. Tidak, disampaikan apa adanya. Dari 24 jenengan dapat 4 bagian. Kalau kemudian beliau ya kalau begitu ya tak ambil, ya sudah selesai masalah. Anti yang sabar, cari pekerjaan lain, mudah-mudahan Allah memberi jalan petunjuk. Tapi biasanya Indonesia itu nggak kayak gitu. Kasih sayang pada cucu itu sangat pengaruh. Ya sudah lah, nah jangan, ya sudah, jadi bapak itu bapak terima bagian itu dan sekarang tak hibahkan kepada cucuku ini, untuk cucuku ini, misalkan itu, selesai masalah. Berarti sebenarnya barang itu sudah diberikan kepada orang tua 1/6 dari harta waris, kemudian oleh bapak mertua itu dihibahkan kepada anti sama cucunya lagi. Berarti dengan itu selesai masalah, yang sudah dilaksanakan hukum warisnya, kemudian dihibahkan kembali kepada cucunya tersebut. Wallahu a'lam. Nah, adapun tidak diomongkan jangan. Karena kalau tidak diomongkan berarti di dalam mobil itu ada harta dari orang tua suami. Dan itu kita nggak pernah ridho. Beliau itu ridho apa tidak terhadap harta itu, kita ambil semuanya. Wallahu a'lam bishawab.